Selamat pagi, kembali lagi bersama kita di Advokat ala Podcast Suka. Ya, kali ini kita akan membahas dan membedah buku baru ya, yaitu adalah Sales No ya. Pengarangnya adalah atau penulis Enggar PM ya. Jadi di buku ini itu sangat banyak dijelaskan terkait kegelisahan sales, kemudahan sales untuk mencari customer, berbicara kepada customer dan lain-lainnya. Dan saya tidak akan membedah buku ini sendiri ya. Di sini saya ditemani oleh Mbak Desi Rahmadani. Apa kabar Mbak Desi? Iya, Mbak Desi ini adalah salah satu sales terbaik yang ada di PT SKI atau Yukat Jakarta khususnya ya. Yang mana Mbak Desi akan membedah buku ini dengan tema saat ini adalah jangan takut bersaing ya. Jangan takut bersaing itu ada di bab 8 di buku Sales No ya. Langsung aja, kita tidak usah lama-lama lagi ya. Mbak Desi akan menjelaskan kepada Sobat Yuka apa sih yang dimaksud jangan takut bersaing. Ini seru nih, gimana nih? Kalau dibilang seru ya tentu sangat seru ya Pak. Karena kalau jangan takut bersaing, kalau ini berhubungan dengan PT atau mitra kita yang berhubungan dengan produknya sama dengan kita. Jadi jangan takut bersaing di sini itu maksudnya ada PT atau perusahaan yang bergerak sama di bidang kita. Oke. Jadi kalau untuk jangan takut bersaing, otomatis kita membicarakan tentang bagaimana sih cara menghadapi kita atau menghadapi customer sedangkan ada kompetitor lain yang memproduksi sama dengan produk kita, begitu Pak. Oke, berarti di buku ini itu dijelaskan jangan takut bersaing ini adalah jangan takut bersaing kepada kompetitor yang sesama dengan usaha kita gitu ya? Benar sekali Pak. Oke, nah lalu cara mensiasatinya itu bagaimana Mbak Desi agar kita tetap berani, kita tetap percaya diri bahwa produk kita itu yang terbaik, itu bagaimana? Kalau yang pertama menurut Desi, jangan jadikan kompetitor itu sebagai lawan, tapi jadikan sebagai mitra. Kenapa? Kita harus beranggapan, oh perusahaan ini sama loh dengan kita, mereka sama-sama bergerak di bidang kita, sama-sama sebagai sales mencari customer gitu. Yang kedua tentunya jangan dengan cara-cara negatif kita untuk menjatuhkan kompetitor, tapi dengan cara-cara positif. Contohnya adalah kita harus bisa nih Pak, apa sih keunggulan dari produk kita? Apa yang membedakan antara produk kita dengan produk kompetitor yang lainnya? Gitu. Oke, berarti kalau di zaman sekarang itu bahasanya adalah sudah tidak zaman kompetisi, zamannya ada berkolaborasi, betul ya Mbak Desi ya? Iya benar. Nah, di sini kan mungkin persaingan itu biasanya lebih kepada saingan harga ya, saingan pelayanan. Nah, menurut Mbak Desi, jangan takut bersaing yang dibedah dalam buku ini dan ditulis di buku ini itu seperti apa nih untuk kita bisa memenangkan suatu persaingan itu? Yang pertama tentu dalam segi pelayanan, karena setiap orang memberikan pelayanan yang berbeda-beda Pak. Karena tidak semua sales itu memberikan pelayanan yang sama. Nah untuk itu menurut Desi adalah kita sebagai sales harus memberikan pelayanan yang ekstra, mencarikan solusi bagi kebutuhan customer-nya. Yang kedua tentunya dengan kualitas produk kita. Jangan sampai customer-nya itu kecewa dengan produk kita atau terjadi kerusakan sebelum kita kirimkan kepada customer, karena hal itu akan merusak kepercayaan dari customer itu sendiri. Oke, berarti Sobat Yuka, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dulu nih untuk klien kita. Sehingga kita tahu apa sih yang dibutuhkan klien kita atau customer kita, dan di situ kita bisa masuk untuk memberikan solusi. Solusi yang terbaik adalah solusi yang dapat membantu kebutuhan customer itu terpenuhi oleh produk kita. Seperti itu Mbak Desi ya? Iya betul sekali. Nah, kalau di zaman sekarang ya, kan persaingan harga terus ibaratnya saling tinggi ya. Vendor satu, vendor dua, perusahaan satu, perusahaan dua. Nah, itu bagaimana Mbak Desi ibaratnya memberikan kepercayaan kepada customer bahwa Bapak, Ibu beli di kita itu bisa
mendapatkan harga terbaik dengan kualitas terbaik, pelayanan terbaik itu bagaimana caranya, Mbak? Nah, kalau untuk hal seperti itu, tentu kita harus memberikan kepercayaan terlebih dahulu, Pak. Kenapa saya harus memilih perusahaan Mbak? Pasti semua bertanya-tanya nih, apa sih alasan saya harus memilih Mbak, harus memilih perusahaan Mbak sebagai vendor dari kami. Nah, itu di situ Pak, kesempatan kita untuk memberikan keunggulan-keunggulan atau apa saja yang didapatkan jika bergabung dengan perusahaan kita. Dibalik dengan harga yang murah, kualitas yang bagus, kita akan memberikan beberapa keunggulan-keunggulan lain atau kayak promo-promo itu juga sangat berpengaruh sih Pak menurut Desi gitu, karena siapa sih Pak yang nggak tertarik jika ada promo-promo menarik nih gitu. Oke, Sobat Cukat, jadi jangan ketipu nih ibaratnya. Kalau mendapatkan perusahaan atau vendor yang ibaratnya yang lebih harga murah, itu belum menjamin ya. Benar. Harga murah itu belum menjamin karena memang ada tagline ya, ada harga, ada kualitas. Benar Pak, ya. benar sekali. Jadi lebih baik adalah kita mengeluarkan sedikit, ya mungkin yang lebih mahal ya, itu sedikit, tetapi itu jangka panjang untuk usaha kita. Benar. Ya, begitupun pelayanan yang enak, begitupun juga responsif ya, itu akan menjadi faktor untuk usaha kita akan panjang ke depannya. Seperti itu Mbak Desi ya? Iya, benar sekali Pak. Di sini sedikit Desi contohkan saja nih. Kita menjual sebuah kartu. Di kita memang harganya agak sedikit lebih mahal dari kompetitor. Itu kenapa? Ternyata setelah diteliti, kita menggunakan printer yang dimana kartunya itu dicetak. Sedangkan di tempat lain memang harganya lebih murah, tapi hanya ditempel pakai stiker doang Pak. Itu pernah kejadian. Mbak, harga kita seperti ini, kok saya dapat yang lebih murah. Otomatis kita sebagai sales nggak langsung menjat dong Pak. Oh nggak bisa begini-gini, tapi kita harus mencari dulu Pak. Oh kenapa bisa lebih murah ya? Boleh dilihat Bu untuk kartunya, Ibu sebelumnya cetak di mana? Nah setelah kita lihat ternyata itu cuma stiker doang Pak yang ditempel ke kartu itu gitu. Itu kan walaupun dengan harga murah tapi kualitas seperti itu sangat mengecewakan ya Pak. Karena itu dipakai untuk beberapa saat saja. Nah ini terbukti ya bahwa memang jangan sampai ya dengan minimnya budget, lalu dengan timeline yang sangat dekat untuk usaha Anda dikejar-kejar oleh atasan Anda sehingga Anda mencari yang instan dalam artian adalah yang nanti berujung pada klien Anda akan kecewa dengan Anda sendiri ya. Nah untuk itu UCard, Solution Card of Indonesia ini itu kita memberikan memang kualitas dan kuantitas yang benefitnya itu bisa kita rasakan sama-sama ya untuk usaha Anda tentunya dan juga untuk kita ya di PT SKI ini. Nah, lalu Mbak Desi di bab 8 ini jangan takut bersaing. Loh, ini judulnya juga cukup menarik ya Mbak ya. Iya benar. Nah, namanya bersaing itu pasti ibaratnya mengejar suatu kemenangan biasanya ya. Nah, kalau di dalam diri di Mbak Desi sendiri ya, untuk memperoleh kemenangan atau memenangkan persaingan itu bagaimana Mbak Desi? Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Cukat ya yang sedang menyaksikan ini agar mereka sebagai sales juga percaya diri bahwa diri gue adalah yang terbaik ya. Jangan pernah membandingkan diri gue dengan orang lain karena gue punya keunggulan sendiri A, B, C, D segala macam. Silakan Mbak Desi. Tadi kalau kita udah bahas perusahaan atau PT, sekarang kita bahas dengan pribadi kita sendiri dulu ya Pak. Jadi itu yang pertama itu jangan pernah merasa rendah diri. Rendah hati boleh Pak, tapi rendah diri nggak boleh. Kenapa? Misalnya insecure gitu loh Pak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain terhadap kita. Oh di sini gini-gini ya orangnya gitu. Kita tidak bisa merubah persepsi orang terhadap kita, tapi kita bisa merubah atau mengontrol diri kita terhadap tindakan orang tersebut. Nah, untuk membuktikan yang tersebut, otomatis kita harus memperlihatkan apa sih yang keunggulan yang kita punya gitu. Jangan sampai kita merasa insecure atau kayak kita menuruti semua apa sih kalau standar Indonesia gini misalnya Pak harus putih, harus tinggi gitu kan Pak ya contohnya gitu. Nah, emang orang sama mata jelek gitu? Enggak juga kan Pak gitu, manis kan gitu. Jadi kita harus merubah persepsi seperti itu ya udah dengan apa yang kita punya sekarang kita merasa oh gua keren, gua bisa gitu.
gue juga bisa seperti orang lain gitu. Oke, jadi intinya adalah tingkatkan kepercayaan diri Anda. Ya, apabila Anda sudah tidak percaya diri, tidak mampu dan ragu terhadap kemampuan diri Anda sendiri, itu poin untuk lawan Anda dan Anda sudah kalah di awal. Ya, jadi usahakan adalah, ayo, ibaratnya kita berlatih, kita mencoba hal-hal baru, ya, karena kita tidak tahu apabila kita tidak mencoba sesuatu hal, ya. Jadi apapun itu adalah kita harus jalan dulu, ya, untuk menemukan passion kita, untuk menemukan keahlian kita, keunggulan kita, itu adalah poinnya mencoba, ya. Dengan mencoba kita tahu hasilnya. Kalau kita salah, kalau kita kalah, kita perbaiki dan kita membuat percobaan-percobaan baru untuk kedepannya. Oke, jadi Sobat Yuka, ya, di bab 8 ini, di Sales Now ini, buku Sales Now ini tadi sudah dijelaskan secara panjang, jelas dan detail, ya, oleh Mbak Desi. Jangan lupa untuk Anda membaca buku ini, Sales Now, ya, atau buku-buku lainnya yang berkaitan tentang sales, karena itu semua akan membantu Anda untuk perbaikan diri Anda, untuk perbaikan omset Anda, untuk perbaikan pencapaian target Anda. Jangan malu dan jangan ragu untuk membaca, ya. Terus semangat dan terus bermotivasi. Terima kasih Mbak Desi atas waktunya. Next, kita akan ketemu lagi membahas bab-bab berikutnya di buku Sales Now. Oke, atau bahasanya apa nih? Sekarang sales gitu ya, Mbak? Iya. Sales zaman sekarang. Sales zaman sekarang, sales nanti sales zaman sekarang, bukan sekarang sales gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama kami di next sisa bedah buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.